TikTok pastinya kali ini 64% untuk Onyx dan sisanya untuk Geek Farm. 36% untuk Geek. Lalu sisanya 66% untuk Onyx Esports. Luar biasa sekali. Tapi MPL Arena, kita mau tes dulu semangat kalian di MPL Arena. Wow, sudah terdengar suara dari para penonton, sudah terdengar suara daripada Sonic dan juga pendukung dari Kifam. Jadi langsung saja Land of Dawn akan menjadi saksinya. Ya, Land of Dawn akan menjadi saksi dari kedua belah tim yang bertanding di match kita yang pertama kali ini. Lihat, point of view kita berada di Kairi dan juga Jana Cutie dari kedua belah jungler, di mana fokus mereka sama-sama mengarah ke arah purple buff. Di mana, Sampo udah mulai nakal banget ya Bunda. Di mana dia udah mulai gangguin, tapi ternyata dari sisi purple buff masih bisa disecure oleh Jana Cutie. Pinter banget memaksakan untuk Akainya menggunakan Retribution, dan itu pastinya akan membuat lagi celah mereka untuk melakukan pertempuran ataupun gangguan ke arah objektif selanjutnya karena dia nggak memiliki lagi Retribution ya Pak. Bener banget, dan aku penasaran banget sih gameplay Chow dari Suns nih. Tadi aku udah ekspektasi oke Samo HT yang bakal pakai Chow dan Suns yang akan pakai Kadita sebagai follow up. Ternyata ditukar, memang Onyx ini susah banget sih untuk ditebak. Ini adalah Onyx, tapi ternyata barusan sepertinya ada satu arrow yang memang sudah berhasil ditancapkan ya. Tapi dengan damage yang belum ada, oke masih bisa selamat. Yes, masih bisa mundur ke arah belakang. Lihat masih belum ada first blood yang tercipta dari kedua belah pihak. Ini masih sama-sama menghindari serangan skirmish tentunya. Dimana dari kedua belah jungler masih sibuk berkutat terhadap jungle pattern mereka masing-masing. Sambil nge-buying time juga ya. Bisa dibilang menunggu turtle yang pertama hadir. Dan bahkan dari kedua belah gold lane juga masih terlihat aman aja. Belum ada gangguan yang berarti. Tapi ada fun fact juga di mana dari debutnya di MPL IDC sejak keempat, Geek belum pernah menang melawan Onyx Esports. Waduh, dan udah ada Petrify dari tersabut. Rinasmi menjadi korban pertama dan Onyx lewat dukungan dilakukan langsung oleh Samo HT di saat Kadita yang tadi hadir. Dan Senodidea memang udah dikeluarkan, Petrify pula Lim. Trappingnya bagus banget sih, dia lama banget nunggu di sana, dia sabar banget nggak terburu-buru dan dia dapetin hasil yang dia mau. Oke, sementara itu akan ada pertempuran lagi di area dari Turtle itu sendiri. Dengan adanya body slam, ada headbutt mulai dikeluarkan. Kita lihat heavy spinnya udah mulai nyangkut dan saat kali ini langsung terpojok di atas. Sebutan ini sepertinya masih bisa selamat. Turtle-nya berhasil mereka amankan, tapi Chow masih bisa kabur yang berbeda. Hanya saja Pagito kali ini langsung hadir di bagian belakang dan memberikan tumbukannya hilang sudah. Ini dibalaskan dengan sangat konstan oleh anak-anak Geek Fam tentunya, di mana satu objektif Turtle ditambah satu objektif kill yang berhasil ia secure. Dan kalau bisa dilihat juga dari sisi anak-anak Onyx Esports, mereka nggak mau terlalu overcommit, mereka prefer untuk mundur lagi ke area belakang tentunya setelah mereka menelan feel disadvantage di menit yang kedua. Mereka coba untuk mulai memikirkan cara mengambil kompensasi tentunya, karena sejauh ini cewek udah mulai coba menemui dan bahkan sudah mulai ketahuan Paloyski ada di area rumputan yang sudah siap untuk berikan punishment ke area cewek. Bisa pas gitu ya, itu kan nggak kelihatan. Itu Renner Apati pula, dia manual, tapi bisa kena kayak begitu. Dan Akai kembali lagi, ada headbutt, ada body slam, dia siap maju ke bagian depan, tapi Samo HT seperti masih bisa berangkat dari hal tersebut. Untungnya satu hit terakhir, dia masih bisa kabur dengan rock wave yang dia milikin. Pasifnya masih bisa menambahkan darahnya lagi dan selamat. Defensif rock wave ya, mau gak mau sebenarnya. Dan kalau aku lihat di mana kombinasinya bagus banget dari Jana Cutie dan Baloyski tadi. Dia kasih efek CC dan anggaplah tadi Abyssal Arrow-nya yang sebenarnya bisa dihindari malah jadi gak bisa dihindari. Dan kalau kita lihat juga dari emblemnya sendiri ya, Samo HT bermain dengan movement speed dan juga magic penetration, otomatis siapapun target yang dikena bisa di-kill. Wah, dan heavy speed-nya bagus banget, ada dua orang tadi langsung terjadi kali ini dengan time top langsung dikeluarkan, tapi ini adalah defensif yang dilakukan oleh Kairi, tapi dengan kecepatan tangannya kuat banget, cepat banget, legit banget. Dia berhasil kabur dari tersebut dengan beberapa play yang dimiliki oleh Onyx dengan darah yang begitu banyak, tapi Samo HT berhasil menggocek pula, mau pergi ke arah mana, dan Samo HT beserta pemain Onyx lainnya masih selamat. 2-1 dari pertempuran yang terjadi di area bottom lane. Lihat Luke, sudah mulai 1v1, Boots bahkan memanfaatkan kekosongan dengan melakukan cutting terhadap wave meter yang ada di area top lane. Sejauh mata memandang masih cukup equal dari segi team fight yang di-create dari Geek Fam Junior dan juga Onyx Esports, walaupun dari segi kill count ini di-lead oleh anak-anak Onyx tentunya karena Samut sedari tadi bisa memanfaatkan rumputannya dengan sangat baik. Lihat Paloyski, dia udah mulai coba untuk ngecek ke area rumputan yang ada di depan matanya, namun sudah terlihat ada Samut yang memberikan follow up. Dia prefer untuk mundur ke arah belakang. Point of view kita berada di area Turtle, di mana Boots sudah mulai mendapatkan informasi, memanggil Kairi untuk masuk ke area objektif tersebut. Turtle yang ada berhasil diamankan oleh Jana Cutie untuk kali kedua di menit kita yang keempat kali ini. Wow.
Kontes rate yang luar biasa juga. Damage yang bisa dihasilkan lebih pula dari adanya Demon Slayer yang dia gunakan. Tapi Baloiski seorang diri di belakangnya. Coba lihat ada 3 player yang langsung menendangnya pula. Flicker, Wave Dragon, Wesker lenyap. Wah, Satu target semuanya langsung hilang. masuk. Tapi ini menjadi kill yang sangat berarti juga sih. Soalnya pressure di bottom lane itu jadi kerasa. Tapi kita lihat juga lagi-lagi Sambat berhasil memberikan punishment karena Renesme yang ingin memberikan penjagaan terhadap objektif target yang dimiliki. Jana Cutie tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa merelakan god lane mereka dan satu objektif outer turret milik mereka direnggut oleh anak-anak Onyx Esports Lim Kocil. Iya ya, dan pergerakan dari teman-teman Onyx yang bener-bener sinkron ya. Dimana dia mau dapetin outer turret di bagian bottom lane dan mereka datang semua. Sementara kalau kita lihat dari itemnya, Windtalker sudah dikantongi oleh Kairi otomatis. Adanya sedikit burst damage dari first hit utamanya. Ini benar-benar membantu banget, apalagi kalau misalkan mau nge-take down dari Renesme gitu kan. Yang kita lihat dari Renesme juga belum ada item defense. Wah, ini mau pergi kemana lagi untuk Patricknya? Gak bakal bisa selamat, namun Rockman udah dikeluarkan pula. Tapi masih lagi dan lagi berhasil selamat daerah tersebut dengan sang Wing Claw. Sementara untuk Sannya kali ini bisakah dia pergi dan selamat daerah tersebut? Tapi Sans berjuang seorang diri di mana tadi ada aksi pengeroyokan dilakukan oleh pemain dari Kick. Dan Jana Kitty perlahan tapi pasti mulai mendekat ke arah Purple Buff. Hanya saja Kairi masih sempat untuk mengamankan Purple Buff tersebut. Dua untuk Nothing, kini pun anak-anak Geekfam berbondong-bondong masuk ke objektif lane. Kita lihat Lot menyabet, ditonjok gitu saja beberapa dari Onyx Esports. Tapi mereka masih bisa bertahan, tapi tidak dengan satu objektif outer turret yang ada di arah mid lane. Di mana Geekfam Junior akan mendapatkan vision yang jauh lebih luas lagi ketika center turret dari Onyx Esports berhasil mereka amankan di menit yang ke-6 kali ini. Ada beberapa layer damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari Kick barusan. Benar. Ini layer dari serangannya kelihatan banget. Yang nyerang langsung ke arah outer turret, yang nyerang pula ke arah belakang guna untuk memberikan jarak. Iya. Bagus banget loh ini. Mereka semua tahu tugasnya masing-masing ya. Ada yang zoning, ada yang fokus objektif. Dan kali ini turtle-nya di set up lagi nih sama teman-teman dari Geekfam. Punya kesempatan lagi untuk nge-set up ke arah turtle-nya. Akankah kali ini mereka bisa mendapatkan? Tapi sepertinya ini akan menjadi sebuah turtle yang akan sangat gratis sekali. Tidak ada kontes yang begitu berarti dilakukan oleh Oni. Kali ketiga Turtle semuanya dilibat habis oleh anak-anak Geekfam, di mana Onyx Esports tidak punya chance untuk mengambil karya objektif jungle tersebut. Tapi kita akan lihat pertukarannya sejauh ini mengarah ke area objektif hero. Terlihat baru saja satu objektif hero dari Geekfam lagi-lagi diamankan oleh Onyx Esports. Sebagai pertukaran mereka kehilangan satu objektif Turtle, Pak Pulung. Renesme 4 kali di menit ke-7. Bukan angka yang baik. Iya, dan memang terlalu jauh juga sih tadi pergerakan dari Renesme juga. Jadi langsung dipanis. Memang disiplin juga ya dari Onyx. Jadi dia benar-benar nggak mau nih sampai ada yang sedikit oposisi. Waduh, Jana Kitty again and again menjadi satu hal yang sangat-sangat mengerikan yang dilakukan oleh pemain dari Kick. Tapi Sans, Wave Dragon langsung connect pula ke arah Jana Kitty. Hanya saja tidak kolab damage. Tapi Samohate berusaha untuk bisa mendapatkan pula ke arah dari satu pergerakan di mana Renesme pun kali ini langsung tumbang. Dan juga Selena mau kemana Baloiski. Jana Kitty harus pergi ke arah yang berbeda. Udah ada Wesker lagi yang langsung dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Patrick yang malah menjadi korban di mana Jana Kitty seorang diri membombardir pertahanan yang dia buat barusan untuk menghilangkan beberapa pemain dari Onyx Esports. Ini agak terlalu banyak titik tempur yang di-create ada di area mid lane. Tadi kita bisa lihat juga ada di area orange buff milik Geekfam. Ini yang membuat Geekfam justru mereka harus kekurangan dan bahkan menelan feel disadvantage karena 4 gunung mereka harus hilang dan justru Onyx Esports justru hanya kehilangan 2 pemain aja di sini Lem Kocho. Iya, bagus banget sebenarnya di mana Sans yang bergerak menjadi bait di bagian depan. Sebenarnya dua Dragonnya tadi bisa dibilang defensif juga, tapi ketika dua Dragonnya keluar, di situ Samohate yang bakal mendapatkan momen untuk paling nggak dia bisa nge-burst dan akhirnya di finishing sama Kairi. Ya. Wehey, rock wave-nya lagi dan lagi. Ngeri memang ya. Ya, ini ngeri-ngeri sedap Playstyle banget sih. trappingnya sih itu benar-benar agresif banget. Ya, setuju banget. Ditambah lagi ini masih belum ada dari anak-anak Geekfam yang bisa ngebaca pola permainan yang mau dibawa sama Tapo. Sejauh ini dia bisa mengoptimalkan posisinya terlihat 0 kali death nih Pak Pulung. Boots sudah mulai memanfaatkan momentum yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Ada satu turret lagi berhasil dihancurkan. Sementara itu Abyssal Arrow yang udah dikeluarkan oleh Baloiski nggak kena ke arah siapapun. Tapi di bagian bawah Link seorang diri santuy aja. Udah ada pergerakan dari Sans hampir aja bisa mendapatkan satu orang atau bahkan tadi Jet Kundonya kalau memang kena. Itu ada 3 orang lompat semua Pak. Bener, udah siap juga nge-follow up gitu kan di bagian belakangnya. Dan ketika udah jadi item kayak gini di menit 9, menurut aku follow up damage-nya itu pasti kuat sih untuk dapetin 1 kill entah siapapun itu. Ya. Lihat ini juga kita udah bisa lihat dari mana anak-anak Onyx Esports juga mereka udah mulai coba untuk nge-hold posisi mereka terlebih dahulu. Observasi udah mulai diterapkan oleh
Valoisky di mana row-nya connect ke area Sans. Terlihat beberapa anak-anak dari Onyx Esports mengisi teritorial Lord. Kairi maju ke depan, memaksa satu buah tempo Soble dikeluarkan gitu saja di follow up dengan ada satu buah hipis Spencer Airborne sudah kena kiri, tapi lihat masih bisa ditahan, tapi Boots datang dari belahan bumi bagian atas dan shutdown berhasil diterapkan. Dia membuat dari sisa bot HT-nya harus hilang. Lux menjadi bulan-bulan dari Onyx Esports, tapi ternyata Lux still survive dan masih bisa mundur ke belakang untuk menghindari serangan yang diberikan oleh Onyx Esports di area hutan. Oke, Luke sepertinya luar biasa sekali permainan yang barusan dia sebut. Lihat kan ini benar-benar kabur dari bawah, dapat satu orang muter ke atas, lolos Pak. Iya, dari cara masuk flankingnya aja itu udah berasa sih. Memang ini bagus banget pergerakannya barusan dan ketika dia keluar dari area pertempuran itu juga bagus karena teman-temannya ngerespon. Oke, dan Purple Buff sepertinya akan langsung diberikan oleh Elzura. Geek Farm udah mulai berusaha lagi untuk semakin bangkit. Ada Kakai di bagian bawah, tapi Sans menghantarkan dulu wave minionnya. Abyssal Arrow dilemparkan kembali, belum kena ke arah siapapun. Di bawah wave minionnya terlalu banyak, akan diberikan ke arah siapa untuk bisa menambahkan lagi, entah itu dari stat, perolehan gol, dan juga XP-nya. Ya ini agak bakalan akan terjadi war yang intens banget di area Lord ya, karena sejauh ini mereka sama-sama coba untuk hold position ya. Karena Janak itu di sini juga masih belum terpick off, apalagi Kairi juga benar-benar belum terpick off. Nah, ini akan bencana banget tentunya apabila Kairi terpick off karena tabungan otomatis bakal pecah begitu saja ketika kedua belah jungler dari kedua belah pihak ini akan terpick off. Tapi lihat di menit kita yang 11, passive game sudah mulai diterapkan. Dua-duanya sama-sama coba untuk menjaga jarak terlebih dahulu, mencari momentumnya. Walaupun kini Janak itu udah mulai mendapatkan informasi, udah ada colek-colek maut dari Kairi mengarah ke area objektif Lord. Headbutt ke area depan tapi masih belum mau di follow apapun. Yap, masih bertahan dan mengganggu lagi ke arah dari Lordnya. Hey, di area berbeda, Luke yang bisa gak bertahan, tapi ternyata ada aksi pengeroyokan langsung dilakukan mendadak. Ada 3 player di mana yang lain langsung aja set up ke arah Lordnya. Tapi Boots seorang diri di bagian lain berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Satu orang langsung aja mendorongnya 3 orang. Ada lagi yang bisa langsung dilemparkan begitu saja, tapi tidak kena. Karena Boots masih bisa mengelak saja dari arrow yang dilemparkan. Ya, terlihat adalah Geekfam masih enggan untuk mundur. Mereka masih memaksakan walaupun mereka kehilangan satu membernya. Di sini anak-anak Onyx Esports juga masih tahu kekuatan dari Geekfam. Mereka nggak mau memaksakan untuk kembali melakukan colek. Tapi lihat di area mid lane, di mana Wave Mina sudah mulai masuk ke area objektif tersebut, memanfaatkan kekosongan dengan sangat baik. Di mana Geekfam pun tidak membaca playstyle dari anak-anak Onyx Esports yang sudah menghabisi bisa dibilang semua objektif inner dan outer turret milik Geekfam di menit kita yang 12 kali ini. Yap, itu dia. Ada serangan yang udah dilakukan di mana kakaknya. Namun untuk kali ini, Lordnya berhasil langsung diamankan begitu saja oleh pemain dari Geekfam. Dan juga udah ada Rockwave. Mereka semua harus mundur dari tersebut. Sejauh ini tidak ada satu player pun yang tumbang. Entah itu datang dari Geekfam ataupun dari Onyx Esports. Iya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa Onyx nggak set up tadi kan. Udah dapetin 1 kill tapi kenapa nggak di set up. Jawabannya sebenarnya simple karena spellnya pada delay dan nggak ada Rockwave juga tadi dari Samohatu. Dan kalau kita lihat dari item ya, dari Sans terlebih dahulu nih. Dimana Athena Shield udah ada digantongin juga otomatis. Bermain dengan Chow Defense bisa banget berada di bagian depan. Sementara kalau kita lihat dari frontlinernya Geek Farm sendiri. Dimana ada Janakity ya. Pastinya udah ada Sky Guardian Helmet dan Curse Helmet. Yang membuat dia super tanky yang ada di depan. Yap, itulah hal yang memang dilakukan oleh Geek barusan. Sangat baik sekali, tapi Abyssal Arrow dilemparkan kembali, tidak kena ke siapapun. Sementara Sanguine Cloud juga gagal untuk mendapatkan Sans. Lord ya dibiarkan sendiri. Udah ini Lord yang pertama. Masih Lord pertama. Iya, bisa dibilang Lord yang masih agak cukup lembut. Yes, masih cukup lembut ya. Tapi bisa dibilang udah kasih dampak yang optimal juga karena inner turret milik Onyx Esports juga berhasil diamankan walaupun kini Geekfam masih bisa dibilang struggling untuk bisa ngancurin area objektif outer turret yang masih dijaga. Terlihat Boots langsung dengan on point, on time position juga untuk langsung menghadang Wave Minion yang akan masuk ke area objektif outer turret yang ada di area top lane. Jauh mata memandang Onyx Esports juga tidak mau terisolasi. Mereka udah kembali maju ke area depan dan bahkan masuk ke area objektif hutan yang boleh lihat. Surprise attack dari Luke tapi diboloskan begitu saja Rockwave untuk menyelamatkan diri Samot HT dan bahkan Luke juga still survive. Dia masih bisa mundur ke arah belakang dan tidak ada korban jiwa dari pertikaian yang terjadi di area hutan. Itu Rena Rapati barusan kalau emang kena, Luke-nya bisa hilang loh. Ya, tapi untungnya jaraknya juga udah outrange banget. Dia juga udah berhasil pergi dari tersebut, tapi satu pukulan yang memang penuh banget karena dia udah berwarna merah kayak gitu, nggak dia gunakan ya Lim ya. Dia lebih memilih untuk langsung defensif dan kabur. Karena dia ada punya hitungan pasti kan, hitungan damage yang apalagi tadi yang mau di-trade ke arah Samohate juga. Menurut aku kalau memang dia mau commit, dia dapetin Samohate, tapi jadi nggak worth juga kalau dia bisa di take down. Oke. Lihat kill participationnya ini membuat Samut 73% besar banget loh dari player statistik season 10-nya si Samohate untuk Onyx Esports.
73 Dan ini ya. damage taken-nya ya di peringkat 1 loh, ini bagian digebukin ini. Bagian digebukin samsatnya ya bisa dibilang nggak salah sih di situnya karena ini ranking 1. Emang abang-abang ini pokoknya kalau ada yang berantem nih, kalau ada yang berantem, samo. Iya, Maju-maju. dipanggil. Iya, Dia ranking langsung 1 dipanggil. Pak, dari banyaknya roamer. Oke, ya bisa Leroy dilemparkan kembali, tapi sepertinya mereka udah sadar akan ada kehadiran dari Samoate di area tersebut. Di bagian belakang Ren Rapati langsung dikeluarkan pula guna untuk melindungi pergerakan yang akan dikeluarkan oleh Samoate, dan mereka semua selamat mundur kembali. Dan Jana Kitty set up posisi dan Baloiski ada di bagian belakang. Wah, ini gokilnya sih dari kedua belah junglernya ya. Mereka sama-sama on point banget ketika ada team fight terjadi. Dan di sisi lain kita lihat dari bottom lane juga udah ada satu pada Dragon Open Stack. Langsung digebukin oleh warga dari Geek Fam, dimana dia pun tak mampu untuk menahan dealing damage yang diberikan, membuat dia pun harus tewas di tangan anak Geek Fam. Dia coba untuk mulai memberikan serangan balik, tapi sama mendapatkan satu buah damage yang cukup menyakitkan dan bahkan langsung diklaim. 1 poin kill dari Alzura, 2 poin kill berhasil ia kantongi di area hutan. Oke, menggunakan dan mengorbankan satu sprint yang dia miliki, tapi hasilnya adalah hal yang sangat baik sekali. Tapi cewek ketahuan posisinya, Luke nggak mau lagi maju ke bagian depan karena mereka sudah punya Lord. Mereka siap untuk langsung aja menghajar karena Lord tersebut. Habis Lord dilemparkan ke Yu, tapi tidak kena karena siapapun. Namun Bus mulai maju ke bagian depan dan udah ada Kaida langsung aja memfollow up damage yang sangat menyakitkan. Tempus of Blade langsung dihasilkan begitu saja, tapi untuk kali ini Lord dia berhasil mereka amankan. Onyx sudah mulai bangkit dan mulai membalaskan keadaan mereka. Gipam kehilangan dari Lordnya. Ini agak mahal gak sih Lim? Memang dari Geek Fam ngambil 2 hero, tapi mereka kehilangan satu pemain which is God Lane dan juga satu objektif Lord. Iya benar banget, dan sebenarnya memang distraction yang bagus banget tadi ya dari Boots di bagian depan berhasil memecah belah posisi teman-teman Geek Farms dan benar-benar dimanfaatin sama Kairi untuk langsung dapetin ke Lordnya. Dan kali ini kalau kita lihat untuk defensive high groundnya ada Cecilion dan adanya Clean. Sebenarnya 2 hero ini adalah 2 defensif yang kuat banget, tapi beda cerita lagi nih kalau ditabrak bareng-bareng dengan Boots sama Kairi. Yap, ini dia Lord, tapi sepertinya mereka masih punya high ground, mereka masih punya Cecilion. Selama Cecilion masih aman, ini akan menjadi sebuah pertahanan yang sangat-sangat kuat yang dimiliki oleh pemain dari Geek Farm. Tapi Samoate udah serap posisi, Baloiski ada di bagian belakang, bisa Row-nya dilemparkan, gak kena karena siapapun. Again and again, mereka masih bisa membuat pertahanan yang sangat baik. Tapi Boots cukup membandel kali ini, memancing di bagian depan, dan Luke mulai maju dan juga memberikan damage begitu menyakitkan, tapi sebisa Row-nya dilemparin, nggak kena lagi. Yes, ini terlalu sakit juga damage yang diberikan oleh anak-anak Onyx Esports. Terlihat dari segi goldnya udah terbawa cukup signifikan antara Onyx Esports atas Geek Fam, di mana Onyx yang lead dari segi gold differentnya. Dan ini kita bisa lihat juga damage build yang diberikan ini Luke justru jauh lebih besar untuk menyumbangkan damage dari anak Geek Fam nih. Iya, karena memang berani banget sih untuk pokingnya dari Luke ya. Dan beberapa momen juga kita melihat di mana Luke ini melakukan flanking ke bagian belakang, dapetin 1 kill, dia nggak ke-takedown juga. Dan ya dari Pakito sendiri memang karena skill dia tuh banyak banget kan, bisa di-stack, bisa dipakai terus-terusan. Makanya damage-nya jadi yang paling tinggi. Memanfaatkan cooldown yang dimiliki, tapi juga harus memikirkan bagaimana posisinya, ataupun bagaimana penggunaannya, kalkulasinya harus sangat-sangat baik. Karena kita tahu Pakito memiliki damage yang sangat-sangat besar sekali, tapi untuk sekarang langsung dipukul begitu saja, bisa Laro dilemparin, gak kena, gagal mereka sepertinya untuk memfollow up langsung ke arah Suns. Ya, kalau dari segi gold sih udah jelas Kairi ya, karena sejauh ini dia juga udah jadi petani handal. Terus dari tadi juga dia diberikan space yang luar biasa besar banget dari Samot untuk dia bisa ngamanin semua possibility jungle yang ada di early game Facelim Kocul. Banyak banget sih 15.000 ya di menit 18 ya. Ini farmingnya dahsyat ini. Dengan ada space dia benar-benar free hit banget, ditambah lagi dia juga nggak digangguin juga oleh anak-anak Geek Fam. Terlihat Onyx Esports sudah mulai coba untuk menggangguin dan bahkan tidak ada kesempatan bagi Jana Kitty untuk ngamanin karya objektif purple buff yang ia miliki karena sudah dieksploitasi oleh anak-anak Onyx Esports. Dan dari segi itemnya kita bisa lihat ini udah menuju ke area full item juga nggak sih Lem Kocul? Iya ya, dan full damage sepertinya nih untuk Kairi ya. Pastinya damage-nya udah nggak diragukan lagi nih. Nggak ada satupun item defense yang dibuat sama Kairi. Dia berani banget. Betul. Dan kalau kita lihat sendiri dari damage dealernya, Geek Farm, Alzura, dia ada satu respect item ke arah Athena Shield menghindari adanya trapping yang Wah, Samoate! What? Ada
adegan penculikan yang memang dilakukan oleh pemain dari Gipam. Dan sekarang ada konsel yang udah mereka Langsung keluarkan hilang. pula. Akan pergi ke arah mana, tapi tidak. Mereka akan berbelok lagi. Karena ada Lord yang memang sudah di set up oleh pemain dari Onyx Esports. Tapi Sans seorang diri menahan langsung Lord tersebut. Luke masih santuy aja, belum mau menampakkan wujudnya. Jana Kitty perlahan tapi pasti udah ada di area tersebut. Sansnya menampakkan wujudnya pula, tapi mundur kembali dan Lordnya di PHP-in lagi dan lagi. Lord mungkin berkata, kukira hubungan kita istimewa, ternyata itu hanyalah anganku saja. Lagi-lagi di PHP-in. Tapi ini udah mulai coba untuk ditarik ulur lagi nampaknya dari anak-anak Geekfam. Di mana dari area bottom lane juga Renesme udah mulai diutus untuk melakukan pembersihan terhadap wave minion yang sedari tadi didorong oleh anak-anak Onyx Esports. Lihat San sudah menampilkan batang hidungnya. Ini akan menjadi momen yang cukup krusial. Karena Kairi coba untuk trying to find Boots, coba untuk memberikan distraction mengarah ke arah Pawaiski. Pawaiski masih bisa mundur ke belakang, tapi Lord cetak terreset. Dipaksakan ke dengan satu buah hipis yang dibuka oleh Jana Kitty, tapi Lordnya berhasil disecure oleh untuk seorang Kairi untuk kali kedua. Dan bahkan shutdown effect berhasil terapkan. Diberikan counter attack dengan double kill. Berhasil disecure oleh Renesme, looking for another ke Jana Kitty. Tak mampu menunggu dia menjadi berikan buat dia pun harus tershutdown dan double kill untuk cewek. Wow, Elzura tersisa seorang diri. Renner Rapati udah dikeluarkan pula. Samo HT luar biasa pergerakan dan juga momentum yang mereka ciptakan bersama-sama dengan Onyx Esports itu sendiri. Tapi Elzura dengan pet impact-nya dia sudah mulai memberikan support damage lewat pet impact yang dihasilkan. Tapi cewek akan tetap beribadah. Tapi Punca mulai maju ke paling depan dan juga memberikan garukannya di mana Lordnya begitu bebas. Akankah menjadi wipe out dan akan menjadi kemenangan untuk Onyx Esports, di mana untuk kali ini wipe out pun tercipta. Onyx Esports berhak untuk game yang pertama. Wow. Onyx Esports mereka memanfaatkan kekosongan bahkan serangan maut yang diberikan oleh